Biden mempersingkat liburannya di Delaware Beach dikarenakan pada pukul 4.15 pagi waktu Israel atau 4.45 pagi waktu Teheran atau 9.15 waktu Washington terjadi serangan salvo dari Iran menuju ke Israel. Serangan berupa drone dan roket oleh Iran ke wilayah Israel melintasi Suriah, Irak, Lebanon, dan sebagian melalui wilayah udara Jordan. Serangan ini adalah melanjutkan perkataan Ayatullah Ali Khamenei, pemimpin spiritual Iran, yang dalam khutbah Idul Fitrinya dengan jelas mengatakan akan menyerang Israel dan membalas apa yang Israel lakukan terhadap Iran. Iran itu membalas apa? Hal ini sebenarnya adalah luka lama Iran ditambah luka baru Iran atas perbuatan Israel. Luka lama Iran dimulai pada tahun 2020 bulan Januari, yaitu Qasim Soleimani sebagai pemimpin tertinggi Garda Revolusi Iran dibunuh oleh agen Israel. Kemudian ahli nuklir Iran Mohsen Fakhrizadeh di bulan November di tahun yang sama, yaitu tahun 2020, dibunuh juga oleh agen Israel yang menggunakan robot AI bersenjata dikendalikan dari jarak jauh. Beberapa hari sebelum Iran akan menyerang Israel, pihak intelijen Amerika telah mengatakan kepada pihak Sekutu Barat dan pihak Israel akan adanya serangan terhadap Israel oleh Iran kurang dari 48 jam. Sehingga high alert dilakukan di Laut Siprus, di mana Angkatan Laut Inggris berada di sana. Juga kapal induk Dwight D. Eisenhower mengambil posisi berada di lokasi dekat Israel. Iran sendiri sejak 3 tahun terakhir memang terlihat aktif melakukan latihan serangan dari jarak jauh, termasuk menyiagakan pasukan daratnya. Dan seperti halnya perang modern saat ini, perangnya menggunakan perang proksi, yaitu lempar batu sembunyi tangan, maka Iran memiliki 3 pasukan proksi. Pertama Hamas di Palestina, kemudian Hizbullah di Lebanon, dan Houthi di Yaman. 3 wilayah segitiga yang mengepung Israel. Jalur laut dihadang Houthi di Laut Merah. Dendam lama atas dibunuhnya Soleimani dan Fakhrizadeh kemudian memuncak ketika pada 1 April 2024, kurang lebih 2 minggu yang lalu, 5 pesawat F-35 milik Israel menyerang dan membom 6 kali kantor diplomat Iran di Damaskus, Suriah. 8 korban di dalamnya meninggal seketika. Salah satunya adalah Brigadir Jenderal Muhammad Reza Zahedi yang tewas, yang merupakan pejabat tinggi Garda Revolusi Iran, dan 2 jenderal lainnya, ditambah 5 orang yang merupakan korban serangan Israel tersebut. Ketika pemerintah Iran menyatakan akan membalas perbuatan Israel tersebut, di mana kemungkinan Iran akan melakukan serangan terhadap embassy atau kantor duta besar Israel di berbagai negara. Dalam seketika, pemerintah Israel menutup 28 embassy di berbagai wilayah dunia yang memungkinkan adanya serangan balasan dari Iran atas diplomat Israel. Ketika serangan drone dan misil dilakukan Iran, maka ada 3 wilayah yang ditarget oleh Iran. Pertama yaitu kota Tel Aviv sebagai pusat pemerintahan Israel. Yang kedua adalah kota yang jadi rebutan, yaitu Yerusalem sisi barat, dan kota gurun Dimona, di mana kita semua tahu Dimona adalah tempat nuklir plantnya Israel. Beberapa yang melintas Jordan diintersep oleh misil anti serangan udara Jordan, dan beberapa diintersep oleh Angkatan Udara Inggris serta Amerika di wilayah udara Irak, Suriah, dan Lebanon. Dan beberapa tertahan oleh Iron Dome Israel, namun tetap beberapa masuk ke wilayah Israel. Kemudian Jordan mendapatkan peringatan keras dari Iran. Jangan sampai ke depan mereka memblok serangan Iran yang melewati wilayah udara Jordan menuju Israel, karena Jordan akan jadi serangan Iran berikutnya. Sekedar informasi tambahan, Biden dipanggil balik ke Washington adalah tepat 2 jam sebelum serangan diluncurkan oleh Iran, sekitar jam 2 AM waktu Iran atau jam 7 PM malam waktu Washington, untuk mendiskusikan dengan tim dari National Security Council-nya Amerika. Kalau kayak begini ini bikin iri banget dengan kesiapan pertahanan negara Amerika. Belum launching, namun data intelijen mereka sudah baca arah pergerakan serangan. Kita semua tahu, menyerang itu tidak ujuk-ujuk. Ada gerakan tentara untuk memobilisasi armor. Semua itu terlihat di satelit dan sangat bisa tahu. Bahkan akan terjadinya serangan itu mudah dibacanya. Semoga kita ke depan punya tim pembaca data intelijen yang canggih, yang dilengkapi dengan data satelit yang canggih juga ke depannya ya. Kasihan kalau berita intelijen itu didapat hanya dari berita dari koran atau media yang menyadur dari pihak lain. Intelijen kok pakai berita terbuka sih? Nggak punya ya kita sumber berita tertutup yang langsung dari tangan pertama di Timur Tengah misalnya? Belum kayaknya ya. Belum nyampe uteknya. Kalau mau pamer ya, sejak tahun lalu Bosman sudah mengingatkan kemungkinan Iran menyerang Israel. Dan persiapan Iran itu dirinci berkali-kali di videonya Bosman. Lengkap kok kalau pihak pertahanan butuh data ya. Baik, kita lanjut. Lalu apa akibat serangan Iran ke Israel ini bagi Indonesia? Pertama, pastinya nilai rupiah akan semakin anjlok, mengingat sebelum serangan Iran ke Israel, harga sudah 16.100 per $1. Kemudian di harga minyak mentah, crude oil,
pasti naik. Bahkan belum serangan aja sudah naik 1%. Dan di mana ke depannya? Pasti kita tahu harga minyak akan meningkat. Di mana Indonesia kan masih impor dari Timur Tengah untuk minyak bumi. Dan ini ketergantungan yang parah sekali. Kalau menurut sahabat, apa yang akan terjadi di Indonesia? Kira-kira ya. Peace.